Selamat malam Ibu dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkanlah, nama saya Maria Kalista Polnawiro, biasa dipanggil Kalista, dengan NIM 220402049 dari Prodi Agribisnis 2, akan mempresentasikan unsur-unsur yang berpengaruh dan berperan sebagai pengendalian iklim. Yang pertama adalah unsur-unsur cuaca atau iklim. Tentu saja unsur-unsur cuaca atau iklim ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah radiasi matahari, kedua suhu udara, ketiga angin, keempat awan, kelima curah hujan, keenam kelembapan udara, ketujuh evaporasi dan evapotransportasi. Yang kedua adalah faktor-faktor pengendali. Tentu saja ketika memiliki unsur-unsur, maka tentu saja ada pula faktor-faktor pengendalinya. Yang pertama adalah pencarian radiasi surya, kedua letak lintang, ketiga ketinggian tempat, keempat posisi terhadap lautan, kelima pusat tekanan tinggi dan rendah, keenam aliran massa udara, ketujuh halangan oleh pegunungan, kedelapan arus listrik, yang kesembilan unsur cuaca pada iklim. Yang pertama adalah radiasi matahari. Matahari merupakan pengatur iklim di bumi yang sangat penting dan menjadi sumber energi utama di bumi. Energi matahari dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Penyinaran matahari ke bumi dipengaruhi oleh kondisi awan dan perbedaan sudut datangnya sinar matahari. Jarak bumi ke surya yang berfluktuasi antara 147 juta sampai 152 juta kilometer. Jarak tersebut juga dapat berpengaruh pada daya pancarnya. Yang kedua adalah suhu dan udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Persebaran secara horizontal menunjukkan suhu udara tertinggi terdapat di daerah tropis garis ekuator atau garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Semakin ke arah kutub, suhu udara semakin dingin. Dengan persebaran secara vertikal menunjukkan semakin tinggi tempat, maka suhu udara semakin dingin. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Yang ketiga adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi atau maksimum ke daerah yang bertekanan rendah atau minimum. Perbedaan tekanan udara disebabkan oleh adanya perbedaan suhu udara. Bila suhu udara tinggi, berarti tekanannya rendah dan sebaliknya. Alat untuk mengukur arah dan kecepatan angin disebut anemometer. Yang keempat adalah awan. Awan merupakan massa dari butir-butir kecil air yang larut di lapisan atmosfer bagian bawah. Awan dapat menunjukkan kondisi cuaca. Awan juga dapat digunakan mengetahui kondisi cuaca di sebuah daerah tersebut. Awan merupakan massa dari butir-butir kecil air yang larut di lapisan atmosfer bagian bawah. Curah hujan. Curah hujan adalah jumlah hujan yang jatuh di suatu daerah selama waktu tertentu. Untuk mengetahui besarnya curah hujan, digunakan alat yang disebut dengan penakar hujan atau rain gauge. Curah hujan memiliki jumlah hujan yang jatuh di suatu daerah selama waktu tertentu. Kelembapan udara. Kelembapan terjadi ketika udara hangat dan lembab bersentuhan dengan permukaan dingin. Permukaan dingin dan uap di udara berubah menjadi cair. Jejak uap air dapat menyebar ke langit-langit dan dinding, menyebabkan perubahan warna dan perubahan pada jamur.
dan pertumbuhan pada jamur. Evaporasi dan evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah perpaduan dua proses, yakni evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan atau hilangnya air dari tanah dan badan-badan air, atau biasa disebut dengan abiotik. Sedangkan transpirasi adalah proses keluarnya air dari tanaman biotik akibat proses respirasi dan fotosintesis. Penjelasannya itu dari unsur-unsur tersebut adalah yang pertama, letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 55 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sehingga Indonesia masuk dalam iklim tropis. Karakteristik iklim tropis ini antara lain: suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya suhu udara antara 20-23 derajat Celcius, bahkan di beberapa tempat rata-rata suhu tahunan menjadi 30 derajat Celcius. Yang ketiga adalah tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Yang keempat, hujan lebih banyak dari daerah-daerah lainnya yang ada di dunia. Di sini sudah saya paparkan. Lalu Indonesia juga memiliki iklim tropis. Hal ini dipengaruhi bentuk belahan Indonesia yang berupa kepulauan. Sebagian besar tanah daratan Indonesia dikelilingi oleh laut atau samudra. Itulah sebabnya di Indonesia terdapat iklim laut. Sifat iklim ini lembab dan banyak mendatangkan hujan. Lalu di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor pengendaliannya. Yang pertama adalah suhu suatu daerah. Biasanya di suatu negara memiliki suhu yang berbeda. Jika sangat panas, maka ia akan mengalami musim panas, dan begitu sebaliknya. Yang kedua, letak berdasarkan garis lintang. Biasanya garis lintang di Asia Tenggara mengalami hujan cukup deras atau tinggi. Yang ketiga adalah radiasi surya, sebuah pancaran sinar dari matahari yang menentukan suhu. Yang keempat, suasana perkotaan. Biasanya jika kota semakin padat, maka curah hujan menurun karena zona hijau yang terus-menerus menurun. Itu biasanya disebabkan oleh pembangunan yang mengakibatkan sedikitnya pepohonan yang menghasilkan udara yang segar. Lalu yang kelima adalah bayangan hujan. Daerah yang berada di belakang, biasanya bayangan hujan itu berada pada daerah yang berada di belakang pegunungan. Yang keenam adalah luas perairan. Jika semakin luas, maka akan menguapkan banyak air dan curah hujan akan semakin tinggi. Yang ketujuh, pegunungan, kumpulan dari beberapa gunung. Yang kedelapan, arus laut, biasanya disebabkan oleh pergerakan air secara horizontal dan tak terlihat. Yang kesembilan adalah tekanan udara atau tenaga yang menggerakkan massa udara. Sekian hasil presentasi saya. Saya mohon maaf jika terlalu cepat atau terlalu lambat. Di sini saya mengucapkan terima kasih.